Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai pembagian bentuk aljabar. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah materi baru, namun masih berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu persamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini kita akan membahas PLSP. Nah, namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian mengenai bentuk aljabar dan operasi aljabar. Nah, dua materi ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini yang akan menjadi prasyarat atau membantu kalian dalam memahami materi persamaan linier satu variabel. Kalau kita ulang sedikit mengenai materi minggu lalu, nah, bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu nanti kita akan mengenal beberapa pengertian. Di antaranya, nah untuk bentuk AX tambah B, A itu disebut koefisien, X itu disebut variabel, dan B itu disebut konstanta. Kita nanti juga akan mengenal istilah suku. Nah, ini sudah dipelajari kan pada pertemuan sebelumnya. Contoh suku itu misalkan ada 2X dan 2X. Itu disebut suku 1 atau monomial. Nah, contohnya, di sini ada 2X tambah 4. Nah, 2X tambah 4 ini dia memiliki dua suku, yaitu 2X dan 4. 2 itu koefisien, X itu variabel, dan 4 disebut konstanta. Kemudian kita juga telah belajar mengenai operasi aljabar. Operasi aljabar itu ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat adalah pembagian. Nah, ini semua telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pembahasan hari ini yaitu persamaan linier satu variabel. Yang pertama, kita memasuki ke tujuan dulu sebelum kita belajar. Jadi nanti tujuannya kalian akan diberikan suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Nanti tujuannya yang pertama kalian harus menentukan dulu model matematikanya. Setelah dapat menentukan model, baru nanti mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan benar. Baik, kita lanjut ke pengertian. Nah, untuk mengenal persamaan linier satu variabel, ada beberapa pengertian dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Jadi kalimat terbuka itu kita belum tahu ini kalimat benar atau salah. Masih tidak diketahui ya. Nah, kemudian kita juga akan mengenal istilah variabel. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, variabel itu adalah simbol atau lambang yang mewakili sembarang anggota dari himpunan semesta. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, hubungannya apa? Ternyata hubungan dua pengertian ini adalah bahwa persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel yang berpangkat satu dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi persamaan linier satu variabel itu nantinya dia berbentuk kalimat terbuka. Artinya belum diketahui benar salahnya. Kemudian dia memiliki variabel, dengan variabelnya itu memiliki pangkatnya cuma satu. Tandanya apa? Tandanya dihubungkan dengan sama dengan. Nah, kita tadi kan membahas mengenai kalimat terbuka. Kalau ada kalimat terbuka, maka ada juga kalimat tertutup. Nah, bagaimana pengertian dan contohnya? Yang pertama, kalimat terbuka kan tadi disebutkan bahwa kalimat yang tidak dapat dinyatakan benar atau salah. Bagaimana contohnya? Nah, coba perhatikan 4 contoh ini. 4 contoh ini merupakan kalimat yang tidak dapat diketahui kebenarannya. Kita tidak dapat mengatakan kalimat ini benar atau salah. Contohnya ini, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Ini berupa kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan, kita tidak dapat menilai ini benar atau salah. Sama halnya dengan contoh ketiga. Suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Apakah pernyataan ini benar?
Atau salah? Tidak tahu. Kenapa? Karena dia cuma mengungkapkan suatu bilangan. Tidak disebutkan bilangan ini apa. Jadi kita belum tahu masih. Kemudian kalimat tertutup. Kalimat tertutup ini kebalikan dari kalimat terbuka. Artinya kalimat yang dapat kita nyatakan benarkah, salah kalimatnya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini kalau perhatikan 4 contoh ini. Yang pertama, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini kalimatnya benar. Kenapa? Ya karena benar kan, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Bedanya dengan kalimat terbuka ini masih berupa pertanyaan. Kemudian contohnya 5 dikali 2 kemudian dikurang 3 sama dengan 7. Ini juga benar. Kenapa? Karena semua angkanya disebutkan dengan jelas. Kita bisa tahu 5 kali 2 kan 10 dikurang 3, 7 benar. Kalau kita bandingkan dengan kalimat terbuka, di sini dia cuma mengatakan suatu bilangan, belum disebutkan bilangannya itu apa. Nah, ini bedanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kemudian kita juga akan mengenal bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan linear satu variabel yaitu AX tambah B sama dengan C, di mana A tidak sama dengan 0, A, B, C adalah sembarang bilangan real. Nah, ini bentuk umumnya, sedangkan sekarang kita akan masuk ke contoh. Nah, contoh yang pertama, tentukan selesaian dari persamaan X tambah 4 sama dengan 7. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita perhatikan di sisi sebelah kiri itu dia memiliki dua suku, yaitu X dan 4. Sekarang, untuk menyisakan X di sisi kiri, kan kita ingin mencari berapa nilai X itu. X itu kan artinya variabel, bilangan yang tidak diketahui. Nah, untuk menyisakan X di sisi kiri, maka kurangkan kedua sisi dengan 4. Ekivalen dengan menjumlah negatif 4. Kenapa dikurang dengan 4? Agar menghasilkan 0. Kalau sebelah kiri dikurang 4, sebelah kanan juga dikurang 4 agar adil. Nah, 4 kurang 4, 0. 7 kurang 4, 3. Maka X tambah 0 sama dengan 3. X tambah 0 sama dengan X. Nah, untuk pembuktiannya tinggal kalian masukkan lagi ke persamaannya. Tadi kan X-nya 3. 3 tambah 4 itu 7. Benar. Nah, maka dapatlah selesaiannya X tambah 7 sama dengan X tambah 4 sama dengan 7 adalah nilainya X sama dengan 3. Nah, kemudian kita masuk ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini bentuknya agak beda ya dari contoh 1. Bukan selesaian dari persamaan 5 tambah 3Y sama dengan 17. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, yang pertama kita perhatikan juga ruas sebelah kiri. Sisi sebelah kiri itu dia punya dua suku, 5 dan 3Y. Nah, supaya kita ingin menghasilkan 3Y saja, artinya ingin menyisakan Y di sisi kiri, maka kan 5 harus hilang. Untuk menghilangkan 5, maka kurangkan kedua sisi dengan 5, atau ekivalen dengan menjumlah negatif 5. Artinya dengan kebalikannya, karena 5 itu positif, maka kita jumlahkan dengan si negatif, supaya menghasilkan 0. Maka kita lakukan di kedua sisi, didapatlah 3Y sama dengan 12, karena 17 dikurang 5 sama dengan 12. Nah, 3Y sama dengan 12 ini kita kan ingin mendapatkan nilai Y saja, bukan 3Y. Maka karena itu bentuknya perkalian, 3Y kita bagi kedua sisi dengan 3. Bagi kedua sisi dengan 3. Nah, ini 3 kan 3 bagi 3, kemudian 12 juga dibagi 3. 3 dibagi 3 itu Y, 12 dibagi 3 itu 4. Nah, maka didapatlah penyelesaiannya yaitu Y sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke contoh 3. Contoh 3 ini adalah soal cerita. Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Yang pertama, tulis persamaannya atau model matematika dari permasalahan di atas. Kemudian tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyak kue baruasa dalam kemasan semula. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita mencari dulu persamaan atau model matematikanya. Nah, dari soal kita ketahui kata-kata yang bisa kita ambil yaitu banyak kue semula dikurangi banyak kue yang dimakan Andi, dikurangi banyak kue yang dimakan Nyoman sama dengan banyak kue yang tersisa. Nah, yang diketahui kan banyak kue yang tersisa. Mereka itu membeli kue dalam satu kemasan. Nah, dalam semua kemasan itu ada kue yang dimakan Andi dan ada kue yang dimakan Nyoman. Kemudian ada sisanya.
Maka kan untuk mengetahui si sisa ini kan bisa dilihat dari kita kurangkan banyak kue awal dikurang banyak kue yang mereka makan. Kemudian kita membahas variabel, misalkan variabelnya ini B. Bisa saja ya C atau E, ya terserah. X misalkan, A, nah nggak apa-apa. Jadi variabel ini bebas. Jadi misalkan B adalah banyak kue dalam kemasan semula. Nah, persamaannya yaitu B kurang 8 kurang 11. Nah, B kurang 8 kurang 11 ini didapat dari yang kata-kata awal ini. B tadi banyak kue dalam kemasan. Banyak kue dalam kemasan dikurang banyak kue yang dimakan Andi itu 8, dikurang banyak kue yang dimakan Nyoman itu 11, sama dengan banyak yang sisa. Kue sisanya 23. Sekarang kita masuk ke penyelesaian yang B. Kita mencari nilai si B-nya berapa. Nah, cara mencarinya, yang pertama kita tuliskan dulu persamaannya. B kurang 8 kurang 11 sama dengan 23. Kemudian kita operasikan negatif 8 kurang 11 yaitu negatif 19. Kalau sudah seperti ini, kita kan ingin menyisakan nilai B saja di sisi sebelah kiri. Kalau ingin menyisakan nilai B saja di sisi sebelah kiri, maka 19 harus hilang. Karena ini negatif 19, berarti untuk menghilangkan 19 dijumlah dengan lawannya. Berarti lawannya positif, ditambah 19. Lakukan hal yang sama dengan ruas atau sisi sebelah kanan. Maka sebelah kanan juga ditambah 19. Negatif 19 tambah 19 itu 0, B tambah 0 kan tetap B. 23 tambah 19 itu 42. Jadi banyak kue berwasa dalam kemasan semula yaitu ada 42 kue. Jadi awalnya mereka membeli 42 kue, kemudian dimakan Nyoman 8, dimakan Andi 8, dimakan Nyoman 11, sisalah 23 kue. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kalian ingat. Nah, dari 3 contoh tadi, di sini saya simpulkan hal yang perlu kalian catat atau kalian ingat. Yang pertama, kalau bentuknya itu A tambah X sama dengan B, maka mencari nilai X sama dengan B kurang A. Kenapa? Karena kan kalau kita ingin menyisakan nilai X sebelah kiri atau sisi kiri, maka kan A itu harus dijumlah dengan lawannya. Lawannya apa? Negatif A. A ditambah negatif A kan sama dengan 0. Berarti sisa X saja. B ditambah negatif A sama dengan B kurang A. Makanya di sini saya langsung tuliskan B kurang A. Ini rumus cepatnya ya. Kalau misalkan bentuknya A kurang X sama dengan B, maka mencari nilai X sama dengan A kurang B. Kalau misalkan bentuknya itu X kurang A sama dengan B, mencari nilai X yaitu B tambah A. Nah, ini bentuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dan pembagian, misalkan bentuknya itu AX sama dengan B, maka mencari X sama dengan B per A. Kebalikannya, ini bentuk pembagian, kalau misalkan bentuknya itu X per A sama dengan B, maka mencari nilai X sama dengan A kali B. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai persamaan linier satu variabel. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau kurang paham, silakan hubungi saya di email tertera di sini, masrianirika@gmail.com. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Nah, itu tadi video pembelajaran saya mengenai materi persamaan linier satu variabel. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian tangkap dan pahami. Kalau misalkan ada yang bingung atau kurang paham, silakan hubungi saya lewat email yang tadi tertera, masrianirika@gmail.com. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.